Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas tentang soal remedial kemarin, mata pelajaran kajian senyawa organik. Nah, untuk menjawab soal terlebih dahulu, kita mengisi identitas, nama, name, kelas pendidikan IPA C. Nah, petunjuk soal. Beberapa soal berbentuk isian, pilihan ganda, benar salah, bahkan esai. Untuk soal pilihan ganda, hanya ada satu jawaban yang benar. Untuk soal isian, isikan hanya kata, maksimal 3 kata. Soal nomor 1, nama IUPAC yang benar untuk senyawa ini adalah, itu langkah pertama menjawab soal ini. Alangkah baiknya kita mengeluarkan yang ada di dalam kurung untuk mempermudahkan menjawab soal. Berarti CH3 CH3-nya berarti 2 kali. Nah, kita hitung mulai dari sini. Kita cari rantai terpanjangnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti rantai terpanjangnya berarti 9. Kita kasih penomorannya yang dekat dengan cabang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi selebihnya itu menjadi alkil atau cabang. 1, 2, 3, 4. Berarti ini namanya cabangnya ada di nomor 2, 4, 6, dan 7. Berarti 4, 4. Kalau 4 dalam 4 berarti 2, 4, 6, dan 7. Berarti tetrametil, karena rantai terpanjangnya ada 9, berarti tetrametil nonana. Nah, jadi jawabannya berarti yang A 2 etil bukan, yang 5 bukan, yang 2 bukan, berarti jawabannya E 2, 4, 6, 7 tetrametil nonana. Selanjutnya nomor 2, nama IUPAC yang lebih tepat untuk 3 etil 2 metil butana adalah. Untuk soal yang ini, untuk mempermudahkan kita menjawab soalnya, kita lihat yang rantai terpanjangnya itu butena. Butena berarti 4. Butena berarti 4, berarti cabangnya, rangkapnya ada 2. Berarti C. Kita bikin dulu rantai terpanjangnya. Berarti ini ada
CH3, CH ini CH3, CH3, CH2, CH3, CH. Nah, untuk cabangnya berarti ini ada di 3 etil sama 2 metil. Kita tulis dulu penomorannya, mulai dari sini. Dia tahu letak cabangnya di mana. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Nah, 2 berarti 2 metil di sini ada CH3. CH3 di 3 etil ini, di cabang ketiga ada 3 etil. Berarti 3 etil C2H5. Karena dia rangkap, tadi dia buten ya, berarti rangkap 2. Ini CH, CH. Nah, begini kan yang soal 3 etil 2 metil butena. Untuk mendapatkan nama IUPAC, nama senyawa berikut ini, kita pecahkan yang C2H5 berarti menjadi C2, CH, CH2, CH3. Nah, untuk pemberian nomornya berarti ini dia ada rantai terpanjangnya 1, 2, ini. Penomoran yang dekat dengan cabang 1, 2, 3, 4, 5. Berarti rantai terpanjangnya ada 5. Nah, untuk penomorannya, untuk yang di nomor 2 ini ada alkil sama di 3. Nah, jadi penamaan senyawa disanti ini yaitu 2, 3 dimetil. Karena rantai terpanjangnya ada 5, berarti 2, 3 dimetil pentena. Pentena karena dia rangkap 2. Hapus dulu. Dua, 3 dimetil. Dua, 3 dimetil pentana. Nah, kan ini itu soal nomor 3. Nama senyawa yang menjadi produk utama reaksi berikut ini adalah, dari soal ini berarti yang ditanya itu peroksid. Peroksid itu apa? Nah, peroksid itu berarti penambahan H sebanyak 2 kali ke dalam senyawa berikut. Nah, di sini senyawa ini dia mengalami peroksid. Jadi HBr ini dia mengalami pemutusan.
pemutusan. Nah, jadi H ini dia akan melepas ke sini. Karena dia melepas ke sini, jadi hanya jadi CH3. Nah, tinggal HBr kan. Karena dia memutuskan satu rangkap, jadi C dia mengalami kekurangan atau mengalami kekosongan. Jadi si HBr ini dia masuk ke C atau HBr ini jadi rangkap BR. Nah, udah mengalami peroxide sehingga dia mudah untuk tata nama senyawanya. Untuk tata nama senyawanya, kita cari rantai terpanjang. Rantai terpanjang berarti ini CH3 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kalau dari sini berarti 1, 2, 3. Nah, untuk pemberian namanya dan juga harus berada di dekat dengan cabang. Seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti cabangnya ada di 2 bromo sama di 2 metil. Karena dia rantainya 4 berarti butana. Karena dia nggak jadi rangkap 2 berarti nggak jadi 2 betena. Langsung saja 2 bromo 2 bromo 2 metil butana. Nah, hapus dulu yang ini. Lanjut nomor 4. Nama IUPAC untuk senyawa dengan struktur ini adalah. Nah, untuk menjawab soal yang kayak gini, nggak usah terlalu panik. Karena kita bisa mengeluarkan yang ada di dalam kurung. Seperti CH3-nya ada 2 kali. CH3-nya ada 2 kali, berarti CH3. Ini juga ada CH3 3 kali. CH3 Untuk pemberian nomornya, berarti kita mulai di yang dekat dengan cabang. Kalau dihitung dari sini berarti dia 1, 2. Kalau dari sini juga 1, 2.
Berarti penomorannya dari 1, 2, 3, 4. Berarti rantai utamanya atau rantai terpanjangnya ada 4. Jadi jawabannya 2,2, 2,3, karena 3 berarti tetra, berarti berat 3 berarti trimetil, karena CH-nya metil, rangkapnya ada 4 berarti 4 butana. Butana berarti trimetil butana. Nah, hapus dulu ya ini. Hapus. Nah, kita lanjut yang soal nomor 5. Soal nomor 5. Nama IUPAC untuk senyawa ini adalah langkah yang tepat atau cara untuk menjawab soal ini sama soal yang di atas. Kita cari rantai terpanjangnya dulu, berarti kalau kita hitung dari sini, rantai terpanjangnya 1, 2, 3, 4, 5, dan dari sini juga 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian cari yang terdekat dengan alkil atau cabang. Sini 1, 2 juga dekat, ini 1, 2. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti selebihnya jadi apa? Nah, gitu kan. Selebihnya jadi alkil atau cabang. Seperti ini kan. Nah, sehingga kita dapat namanya 2,2. Oh iya, cabangnya ada H, berarti penomorannya dimulai dari sini. Maaf, salah teman-teman. Dimulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita dapat jawabannya 2,4 trimetil, karena dia 3 berarti trimetil, rantai terpanjangnya ada 5 berarti pentana. Nah, karena dia rangkap 1 jadinya pentana. Kita pilih ini. Kita lanjut soal yang nomor 6. Nama IUPAC untuk senyawa ini adalah, nah, kita ketemukan yang OH. OH berarti dia akan membahas tentang alkohol. Nanti di akhir tata namanya ada OL karena dia senyawa alkohol. Nah, untuk tata cara penamaannya, kita juga harus cari rantai
terpanjangnya dan juga terdekat dengan cabang. Berarti mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini juga 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sama-sama dekat dengan cabang dan juga sama-sama panjang. Kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, selebihnya jadi apa? Selebihnya akan jadi cabang atau alkil. Nah, gini. Berarti 2,4 karena dia ada 2 berarti di CH3 metil 2,4 di metil 3 pentana karena dia rantai terpanjangnya ada 5. Jadi karena di dalam soal ini kita membahas alkohol, jadi namanya pentano. Nah, udah kan. Hapus dulu. Terus lanjut soal nomor 7. Nama IUPAC untuk senyawa ini adalah. Nah, jika teman-teman dapat soal kayak gini, jangan terlalu panik. Langkah pertama itu kita keluarkan yang ada di dalam kurung. Sama seperti langkah yang di atas tadi. CH3. CH3-nya 3 kali. CH3. 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 Nah, untuk penomorannya kita cari rantai terpanjang. Kita cari rantai terpanjangnya. Kita hitung dulu. Berarti kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita dapat rantai terpanjangnya berarti ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selebihnya jadi apa? Selebihnya jadi cabang atau alkil. Berarti ini namanya tersier butil. Ini metil. Nah, sehingga kita dapat jawabannya 3 metil, 3 metil, 3 metil, 4 tersier butil, butil karena rantai terpanjangnya 7 berarti heptana. Tersier butil heptana. Heptana. Nah, mudah kan teman-teman? Mudah kan? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ke-8. Kita hapus dulu. Soal ke-8. Nama IUPAC untuk senyawa berikut ini adalah, nah kita lihat, kalau kita lihat sekali saja soalnya pasti kita dalam pikiran kita berarti ini susah. Tapi kalau kita kerjakan mudah sebenarnya. Kita cara langkahnya itu kita keluarkan yang ada di dalam kurung.
untuk mempermudahkan kita. Ini ada CH3-nya berarti ada 2 kali. CH3 ada 2 kali. CH3 ada 2 kali. Ya. Selanjutnya kita cari rantai terpanjang. Seperti dari sini. Kalau kita hitung dari sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kan? Kalau kita hitung dari sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ketemukan rantai terpanjangnya ini. Untuk penomorannya, kita juga harus memperhatikan cabangnya yang dekat dengan cabang. Seperti ini 1. Oh, sama ya. Oke. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, selebihnya ini jadi cabang atau alkil namanya isopropil. Ini juga cabang metil, CH3 metil. Sehingga kita juga dapat namanya berarti mana dulu untuk berarti ini ada 2, berarti 2 metil, 3 metil, 6 isopropil. Mana duluan abjad I pada M? Berarti dulu I, berarti 6 isopropil, 6 isopropil, 2,3 dimetil, karena rantai terpanjangnya ada 9, jadi dimetil dekana. Nah, mudah kan? Hapus. Terlanjut ke soal nomor 9. Nah, kita lihat soal nomor 9 juga susah kan? Karena berbelit-belit. Berbelit-belit. Nah, untuk langkah yang pertama, kita cari rantai terpanjangnya. Kita cari rantai terpanjang. Kita hitung dulu kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau dari sini berarti cabangnya ada di nomor 3. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari sini tapi cabangnya berada di nomor 2. Nah, itu tata cara penamaannya. Kita juga harus memperhatikan yang dekat dengan cabang. Berarti kita mulainya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berarti 10 berarti dekana. Nah, selebihnya jadi cabang. Jadi cabang itu cabangnya ini CH3 jadi 4 isopropil, 6 metil, terus 6 metil, 8 etil.
Nah, untuk tata namanya juga kita harus memperhatikan abjadnya. Abjadnya yang duluan. Berarti ini ada etil, metil, ada isopropil. Berarti pertama 8 etil, 4 isopropil, 4 isopropil, 2,6 dimetil dekana. Nah, mudahkan teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 10. Nama IUPAC untuk senyawa ini adalah, untuk langkah pertama, sama juga yang aturan yang tadi kita keluarkan yang di dalam kurung, untuk mempermudahkan teman-teman pemberian tata namanya. CH3-nya 3 kali. CH-nya 3 kali. CH3-nya 3 kali. CH-nya 3 kali. Nah, untuk pemberian namanya, kita cari yang dekat dengan cabang atau yang dekat dengan rangkap. Berarti kalau dari sini 1, 2 ketemu rangkap. Di sini 1, 2, 3. Berarti penomorannya dimulai dari yang dekat dengan cabang atau yang dekat dengan rangkap. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, dalam soal ini kita ketahui ya cis karena dia berseberangan. Sehingga tata nama senyawanya cis 2,4 trimetil karena rantai terpanjangnya ada 5 dan rangkapnya ada di 2, berarti 2 penten. Nah, kemudian rangkap 2. Nah, itu kemarin pas ujian Teca juga jawab kayak gini. Ikut. Itu soal nomor 11. Nama senyawa produk dari senyawa ini adalah, untuk menjawab soal ini, jangan dulu panik. Atom H akan memutuskan rantai rangkap sehingga rangkapnya menjadi 1. Jika rantainya menjadi 1, maka Cl akan mengisi kekosongan CH. Jadi Cl
Cl, Cl, Cl. Sehingga CH2 berubah menjadi, karena rangkapnya udah satu, jadi CH3, sini aja, CH3, CH2, 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 CH3. Nah, untuk penulisan tata nama senyawanya, kita mulai dari yang dekat dengan cabang, berarti alkil atau cabangnya berarti Cl. Jadi kita mulainya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti pentana. Karena dia rangkap satu, berarti pentana bukan pentena. Nah, itu jawabannya. 2 kloro, pentena. 2 kloropentena. Hapus dulu. Kita lanjut ke soal nomor 12. Nama senyawa produk dari reaksi ini adalah H akan memutuskan rantai, sehingga rantai di sini akan tinggal satu, kita hapus yang ini. Berarti di sini tinggal OH. Pasti pertanyaan teman-teman, OH-nya kemana kan? Nah, OH-nya akan mengisi kekosongan. OH-nya akan mengisi kekosongan ke si CH. Berarti di sini jadi OH. Nah, jadi si CH2 ini karena rangkapnya udah hilang satu karena diputuskan oleh si H, maka CH2 di sini akan berubah menjadi CH3. Nah, sekarang kita akan memberikan tata nama senyawanya. Kita cari rantai terpanjangnya dan yang dekat dengan cabang. Berarti kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Karena di sini dia berarti alkohol, jadi tata nama senyawa ini adalah 2, karena rantai terpanjangnya ada 5, pentana, jadi dia pentanol. 2 pentanol. Nah, kita akan menjawab soal nomor 13. Mengapa kedua senyawa dengan rumus senyawa yang sama ini memiliki perbedaan titik didih dan titik leleh yang cukup signifikan?
signifikan. Hop. Boiling point ini berarti titik didih di N butana ada min 0,4 derajat Celcius, dan melting point ini berarti titik lelehnya ada min 139 derajat Celcius di N butana. Sedangkan di isobutana titik didihnya ada min 10,2 derajat Celcius, dan di titik lelehnya ada min 160,9 derajat Celcius. Nah, untuk menjawab, jadi jawaban kok bisa sih titik leleh dan titik didihnya cukup signifikan, karena N-butana, N-butana, kondisi rantai tata nama senyawanya dia berada di rantai lurus. Sehingga energi yang dikeluarkan tidak terbagi dan untuk mencapai titik didihnya juga cepat. Berarti hal ini juga berlaku kebalikannya. Sedangkan pada isobutana energi yang dikeluarkan lebih banyak, sehingga untuk mencapai titik didihnya akan lama. Hal ini juga berlaku pada titik lelehnya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nama efek untuk senyawa di bawah ini adalah untuk teman-teman jangan terlalu panik untuk membahas soal yang begitu sulit. Mohon maaf teman-teman, ini karena di rumah saya nggak ada jaringan, jadi saya pinjam Zoom teman saya. Kita rubah dulu namanya. Teca
Safira. Untuk menjawab pertanyaan yang ke nomor 14 ini, kita cari dulu rantai terpanjangnya. Rantai terpanjangnya berarti kalau dan dekat dengan cabang. Kalau kita hitung dari sini berarti dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi di sini letak cabangnya juga 3. Nah, kita penomorannya kita mulai dari sini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, selebihnya jadi apa? Itu kan pertanyaan teman. Selebihnya akan jadi alkil atau cabang. CH2, CH3 ini namanya etil dan CH2, CH3 ini etil, CH3 berarti metil. Berarti jawabannya adalah kita tuliskan berdasarkan abjad, berarti 3,6 trietil 7 metil karena rantainya ada 10 berarti dekana. Dekana. Waktu ujian Teca juga menjawab pertanyaan yang ini, begitu juga yang di nomor 12 tadi. Kita lanjut ke soal nomor 15. Nama umum atau nama dagang untuk senyawa berikut adalah, karena di sini kita ada, berarti kita di sini membahas tentang eter. Eter. Kita lanjut ke soal nomor 15. Nama umum atau nama dagang untuk senyawa berikut adalah, nah di sini terlihat, berarti ini menunjukkan senyawa ini berarti eter. Untuk tata nama umum atau tata nama dagang
berarti dia rumusnya alkil eter. Berarti nama senyawa ini berarti isobutil. Ini berarti tersier butil. Berarti untuk tata nama senyawa ini kita mengikuti aturan alkil eter, berarti dia isobutil tersier butil eter. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal ke-16. Nama umum atau nama dagang untuk senyawa berikut ini adalah, di soal nomor 16 juga membahas sama yang soal di atas tentang nama umum atau nama dagang dari senyawa eter berikut ini. Rumus atau aturan tata namanya yaitu alkil eter. Alkil eter. Berarti yang di sini isopropil, karena di sini ada CH3CH, CH2, CH3, berarti dia sekunder butil. Jadi tata nama senyawanya alkil eter, berarti isopropil sekunder butil sekunder butil eter. Nah, kita lanjut ke soal nomor 17. Nama IUPAC untuk senyawa ini adalah, untuk tata nama senyawa eter, tata atau aturan penulisan namanya yaitu penomorannya harus dekat dengan gugus alkoksi, di mana cara membedakan alkoksi dengan alkana, alkoksi mempunyai jumlah atom C yang sedikit. Jadi kita penomorannya kalau dihitung dari sini berarti dia 1, 2, 3, 4. 4 berarti dia eter. Kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi penomorannya dimulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi tata nama IUPAC untuk senyawa eter jadi 4 metoksi karena dia 8, jadi 4 metoksi oktana. 4 metoksi oktana. Nomor 18. Nama IUPAC untuk senyawa ini adalah, di sini terlihat dia ada OH, berarti dia alkohol yang akhirannya ada OL. Untuk tata nama senyawa alkohol juga sama dengan tata senyawa alkana lainnya, kecuali yang tata nama eter. Jadi kita hitung rantai terpanjangnya, lalu yang dekat dengan cabang, berarti tata nama senyawanya, berarti ini 1, 2, berarti ketemu duanya, cabangnya di angka 2. Kalau di sini berarti 1, 2, 3. Nah, otomatis tata nama senyawanya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selebihnya jadi cabang.
Nah, berarti tata nama senyawanya 2,4 di 2,4 heksa, karena dia 6 berarti dia heksana, berarti di sini karena dia alkohol jadi heksa diol karena dia 2. Nah, kita lanjut ke soal nomor 19. Nama IUPAC untuk senyawa ini adalah, di sini kita juga membahas tentang alkohol. Jadi tata nama senyawanya kita cari rantai terpanjangnya dan yang dekat dengan cabang. Berarti yang dekat dengan cabang berarti yang di sini. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi ini selebihnya jadi cabang. Jadi tata namanya 2-metil 4, karena dia ada 7 berarti heptana. 7 berarti heptana, jadi 4 karena dia alkohol jadi heptanol. Nah, lanjut ke soal nomor 20. Nama IUPAC untuk senyawa ini adalah, untuk soal nomor 20, kita cari rantai terpanjangnya dan juga yang dekat dengan cabang atau alkil. Jadi kita ketahui mulainya dari sini karena dia cabangnya berada di nomor 2, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selebihnya akan menjadi cabang atau alkil. Jadi tata namanya 2,5 dimetil 2,5 dimetil 3,6 karena dia ada 2 berarti karena rantainya 8 jadi oktana, oktena karena dia mempunyai rangkap 2. Nah, kita lanjut ke nomor 21. Nama IUPAC untuk senyawa di bawah ini adalah, nah, untuk soal yang kayak gini, dia itu aturannya aturan trans karena dia berlawanan kayak huruf F. Untuk memudahkan kita untuk mengetahui dia cis atau tran. Kalau tran dia berlawanan, kalau cis dia berseberangan. Nah, untuk tata nama senyawanya kita cari yang dekat dengan, kita cari rantai terpanjangnya dan juga yang terdekat dengan cabang. Jadi kita mulai dari sini karena dia dekat dengan rangkap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi tata nama senyawanya adalah trans
2 karena dia 6 berarti heksena karena dia rangkap 2 dan 2 heksena. Kemarin saya juga menjawab pada pertanyaannya kayak gini juga. Nah, kita lanjut ke soal nomor 22. Nama IUPAC untuk senyawa ini adalah, nah untuk menjawab soal nomor 22, kita cari rantai terpanjangnya dan yang dekat dengan cabang. Berarti ini 1, 2, 3, sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti penomorannya dimulai dari sini. Ini sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selebihnya dijadikan sebagai cabang. Jadi, tata namanya 3,3 dimetil 4 karena dia tangkap 3 jadi oktuna. Nah, kita lanjut ke soal nomor 23. Nama IUPAC untuk senyawa berikut adalah, sama aturannya seperti yang di atas, kita cari rantai terpanjangnya dan yang dekat dengan cabang. Berarti kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi selebihnya ini sebagai cabang atau alkil. Jadi tata nama senyawa di atas jadi 2,5 trimetil 3 karena dia rangkap 3 jadi heptuna. Nah, jadi jawabannya 2,5 trimetil 3 heptuna. Kalau tidak salah waktu ujian juga jawabnya seperti ini. Nah, kita lanjut ke soal nomor 24. Nama IUPAC untuk senyawa ini adalah, nah kita lihat di soal ini, soalnya karena dia berseberangan, jadi dia cis. Nah, kita untuk penomorannya juga kita lihat yang rantainya terpanjang yang dekat dengan cabang. Jadi kita mulai di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selebihnya dijadikan sebagai cabang. Jadi tata nama senyawanya berarti cis 3 metil cis 3 metil 5 karena rantai terpanjangnya adalah 8 berarti oktena karena rangkapnya ada 2. Nah, itu
Nah, kita lanjut ke soal yang terakhir. Apa yang salah pada struktur senyawa ini? Yang salah pada pada struktur senyawa di bawah ini yaitu letaknya di sini. Karena dia rangkap 2, seharusnya CH di sini seharusnya dia 2. Dikarenakan setiap CH ini kalau dia rangkapnya 1 jadi CH3. Kalau dia nggak ada rangkap berarti dia mengandung 4 ikatan. Jadi yang salahnya CH3 seharusnya menjadi CH3 seharusnya menjadi CH2 dikarenakan CH selalu mengandung atau mempunyai 4 ikatan. Nah itu jawaban dari soal kajian senyawa organik yang kita UTS-kan kemarin. Menurut saya, apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun penjelasannya, saya mohon maaf kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.